Shalom Bapak Ibu. Renungan kita hari ini diambil dari Matius pasal 7 ayat 3 sampai 5. Demikian bunyinya. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Pada ayat di atas, Tuhan Yesus menegur para muridnya, termasuk memberi teguran juga kepada kita untuk tidak mudah menghakimi orang lain. Standar yang dipakai untuk menghakimi orang lain seharusnya juga dipakai untuk menghakimi sikap dan tindakan kita sendiri. Apabila kita suka menghakimi orang, maka diri kita sendiri akan dihakimi juga. Manusia cenderung mudah menghakimi orang lain karena merasa dirinya yang paling benar. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita bahwa menghakimi adalah suatu tindakan yang tidak baik. Alangkah baiknya jika kita bisa mengkoreksi diri kita dan jangan selalu mencari dan membesar-besarkan kesalahan orang lain. Sikap menghakimi juga seringkali disebabkan karena adanya rasa tidak aman dan perasaan rendahnya harga diri seseorang. Sehingga untuk menutupi kekurangannya, maka dia lalu mengkritik atau menghakimi orang lain. Dengan cara menghakimi orang lain, dia berusaha untuk menutupi kekurangannya sendiri. Seperti itu juga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada saat khotbahnya di bukit. Matius pasal 7 ayat 5. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jadi sangat perlu kita harus mengkoreksi diri kita terlebih dahulu. Di manakah letak kekurangan diri kita sendiri sebelum kita mulai menghakimi orang lain. Kata menghakimi dalam bahasa Yunani disebut dengan krino, yang bisa berarti menilai, menghukum, atau menghakimi. Suka menyalahkan orang lain. Di dalam Yohanes pasal 7 ayat 24, Tuhan Yesus katakan, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Jadi menghakimi juga diperbolehkan sepanjang itu dilakukan dengan adil. Kita malah diwajibkan untuk menghakimi, namun harus dilakukan dengan adil dan benar atau sedek. Bagaimana mungkin kita mampu menghakimi dengan sedek, dengan adil dan benar? Sangatlah mungkin apabila kita minta dikasih Roh Kudus sama Allah Bapa. Dan Roh Kudus yang akan kasih tahu kita bagaimana harus menghakimi dengan adil dan benar. Jadi kita boleh menghakimi anak, mantu kita, keluarga, saudara, dan teman-teman kita. Tetapi gunakanlah penghakiman Roh Kudus. Jangan menggunakan penghakiman dari pendapat dan sudut pandang kita sebagai manusia, karena itu pasti bukanlah menghakimi yang sedek. Sebagaimana teladan yang telah Tuhan Yesus berikan, kita dipanggil untuk menyadarkan mereka yang bersalah
namun bukan sekali-kali untuk menghakimi orang dengan tujuan mencari-cari kesalahan orang lain. Sebab hal ini bisa berakibat menjatuhkan orang lain, bahkan mempermalukan orang lain. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 2, Rasul Paulus berkata, "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu." Jadi Bapak Ibu, menghadapi orang lain, kita perlu bersikap sabar, memberikan teguran dengan perkataan yang membangun. Sikap menghakimi orang lain sangatlah mungkin menyakiti hati orang lain dan membuat orang lain sakit hati. Di dalam Matius pasal 6 ayat 14-15, Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Jadi, apabila kita tidak mau mengampuni, maka dosa dan kesalahan kita juga tidak akan diampuni sama Allah Bapa di surga. Saya dibesarkan dalam keluarga yang suka menghakimi orang. Orang tua saya, om dan tante saya, sukanya mencari-cari kesalahan orang lain. Suka menyepelekan orang dan hobinya menghakimi orang. Dari sejak kecil, mereka suka menghakimi saya. Bahkan untuk kesalahan kecil yang saya lakukan. Akibatnya, saya tumbuh menjadi orang yang tidak percaya diri. Dan saya jadi mudah merasa takut menghadapi masalah. Dan saya juga takut menyinggung perasaan orang lain. Karena saya takut dihakimi. Seringnya seseorang dihakimi akan menimbulkan luka batin pada diri orang tersebut. Itu pun berarti kita merusak diri orang lain dengan sikap kita yang suka menghakimi. Apabila kita masih suka menghakimi orang lain dengan cara kita sendiri, tidak minta dipimpin sama Roh Kudus, mulailah untuk merubah kebiasaan tersebut. Sebab menghakimi dengan cara kita sendiri bukanlah suatu tindakan yang baik. Demikian firman Tuhan. Terima kasih.